sahabat sehat semuanya, selamat datang di podcast Stay Healthy. Saya Diva Vanesha sebagai moderator hari ini. Di podcast ini kita akan membahas tentang solusi dan inspirasi gaya hidup sehat. Di kesempatan kali ini kita akan membahas nih seberapa penting sih sarapan pagi itu. Nah, bersama saya ada Teh Bella Safitri. Selamat datang Teh, halo. Halo Teh. Oke, gimana nih Teh kabarnya? Alhamdulillah baik banget Teh. Gimana nih Teh kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih ya Teh sudah hadir di kesempatan kali ini. Nah, kita mungkin langsung aja ya bahas nih, mulai pembahasannya tentang seberapa penting sih sarapan sehat itu. Boleh Teh. Oke, sarapan pagi itu kan sangat dianjurkan ya Teh. Nah, kalau boleh tahu seberapa penting sih sarapan pagi ini Teh? Sarapan pagi itu penting banget Teh. Sebelumnya itu kan kita udah tidur 7-8 jam gitu ya Teh. Walaupun kita tidur, sebenarnya tubuh kita itu tetap bekerja Teh. Jadi waktu kita bangun tidur, umumnya kita itu udah kehilangan energi sama zat gizi kita gitu. Nah, dengan kita sarapan, kita itu bisa memulihkan kehilangan yang tadi itu Teh gitu. Kita bisa membantu saat melakukan aktivitas nanti di waktu paginya gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau untuk jamnya itu ya Teh, sarapan pagi itu tuh baiknya jam berapa sih? Karena orang-orang tuh taunya kan sarapan tuh cuma di pagi hari aja nih gitu. Jadi jam berapa baiknya? Nah, untuk waktu sarapannya itu sebenarnya dari kita bangun tidur sampai jam 9 pagi gitu. Jadi misalnya kalau kita udah bangun dari jam 4 subuh nih, jam 5 juga udah bisa sarapan gitu teman-teman. Baik Teh, tapi sebagian orang tuh kan banyak yang nge-skip sarapan karena kan pagi-pagi itu udah ada yang beraktivitas nih, misalkan ada yang berangkat kerja, ada yang berangkat sekolah. Nah, kebanyakan orang tuh nge-skip nih sarapan pagi itu. Nah, kalau misalkan kayak gitu tuh boleh nggak sih Teh kita nge-skip sarapan pagi? Oke, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dulu Teh. Nah, kenapa sih kita harus sarapan dan apa tujuan dari sarapan itu gitu? Mungkin sebagian orang banyak yang skip sarapan itu karena nggak merasa lapar gitu ya. Saya nggak lapar, kenapa harus sarapan gitu? Nah, yang perlu kita ketahui, sarapan itu tujuannya bukan untuk membuat kita kenyang gitu, terutama di pagi hari gitu. Nah, tujuan dari sarapan itu sendiri itu untuk memenuhi zat gizi kita gitu. Karena sebagian besar orang di Indonesia itu mulai dari pelajar, mahasiswa maupun pekerja itu melakukan aktivitas fisik itu mulai dari pagi hari sampai ke sore hari ya kan Teh. Betul. Nah, kita itu membutuhkan yang namanya zat gizi untuk melakukan kegiatan kita di pagi hari itu, seperti itu Teh. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi sarapan pagi ini nggak boleh banget di skip. Penting banget berarti ya Teh. Kalau misalkan kita nggak sarapan itu gimana Teh? Nah, kalau kita nggak sarapan itu mungkin awalnya tubuh kita itu merasa biasa aja gitu ya Teh. Tapi tanpa sadar kita itu waktu melakukan aktivitas fisiknya kita mulai merasa lemas, mulai merasa mengantuk gitu atau nggak fokus gitu saat melakukan kegiatannya gitu. Nah, ini karena kita sudah menguras energi kita gitu di pagi hari, tapi kita nggak ada asupan yang masuk, nggak ada nutrisi yang masuk gitu. Jadi makanya kita harus sarapan gitu di pagi hari. Oke, jadi kita harus sarapan ya teman-teman. Sarapan gak boleh di skip karena kalau kita nge-skip sarapan tuh kita bakal ngerasa lemes, ngantuk, dan tidak fokus ya Teh saat melakukan kegiatan nanti. Betul Teh. Oke Teh, nah Teh kalau misalkan kita sarapan nih tapi sarapannya tuh dengan kayak cuma minum kopi, minum teh atau sambil merokok kayak bapak-bapak biasanya gitu, atau anak-anak sekolah gitu yang sarapan minumnya tuh susu kental manis gitu, itu gimana sih Teh, boleh nggak? Nah, itu untuk pemilihan makanan itu penting banget ya diperhatikan teman-teman. Nah, banyak kayak orang sarapan itu cuma cukup minum kopi gitu, terus teh manis, apalagi sambil merokok gitu ya. Biasanya bapak-bapak sambil nongkrong gitu ya pagi-pagi. Nah, itu tuh keliru ya Teh, apalagi sambil merokok, nggak boleh ya Teh. Terus juga misalnya anak-anak sekolah ibunya itu cuma mau menyiapkan yang praktis aja gitu, jadi dikasihnya tuh susu kental manis gitu. Apalagi susu kental manis itu isinya sebagian besar itu bukan susu tapi gula gitu. Jadi akhirnya anaknya waktu sampai di sekolah itu mengantuk, terus belajarnya juga jadi nggak fokus gitu. Jadi untuk para ibu jangan memberikan sarapan itu yang hanya praktis aja gitu. Misalnya waktu hari Seninnya dikasih nasi goreng, terus hari Selasanya dikasih nugget goreng, terus hari-hari berikutnya tuh sosis goreng, semuanya digoreng gitu ya. Jadi akhirnya apa, waktu besarnya itu nanti
si anak ini akan terjadi yang namanya penumpukan lemak gitu. Wah, Teh. serem banget ya Teh. Nah teman-teman, ternyata nggak boleh ya kayak sarapan dengan berlemak-lemak terus. Nah karena itu bakal menyebabkan penumpukan lemak. Nah makanannya juga harus perlu diperhatikan berarti ya Teh. Kalau gitu makanan yang dianjurkan untuk sarapan tuh apa aja sih Teh? Nah, sarapan yang dianjurkan itu tentunya ada makanan pokok ya Teh, ada lauk pauk, terus juga ada sayuran, dan jangan lupa juga ada buah-buahannya Teh yang beragam gitu. Terus harus yang bernutrisi, ada mineral, ada vitamin. Terus yang paling penting juga harus ada proteinnya, karena protein ini zat pembangun sel gitu. Semua sel dalam tubuh kita itu memerlukan yang namanya protein seperti itu Teh. Nah, mungkin gitu aja ya teman-teman. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sebelum ditutup nih Teh, apakah ada closing statement dari Teh Bella? Oh ya, boleh Teh. Mungkin pesan dari aku buat teman-teman semua yang mau sesibuk apapun gitu ya, berangkat pagi, sarapan itu perlu banget ya teman-teman, jangan sampai di skip gitu. Kalau misalkan kalian buru-buru gitu, kalian bisa membuat roti sama susu sambil di perjalanan gitu. Pokoknya jangan sampai di skip gitu, karena sarapan ini penting banget gitu, akan berpengaruh sama kegiatan kalian sehari-hari itu gitu. Kalian jadi nggak fokus belajarnya, terus juga jadi kurang optimal kerjanya seperti itu. Terus juga buat ibu-ibu juga jangan sampai males ya buat menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya dan juga para suaminya gitu. Mungkin itu aja sih Teh. Oke Teh, terima kasih ya Teh Bella atas tips-tips dan informasinya mengenai sarapan pagi. Nah Teh Bella ini udah banyak banget memberikan kita informasi. Terima kasih juga karena sudah menyempatkan waktu untuk datang di podcast Stay Healthy hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton podcast hari ini. Bye-bye semuanya.